Puji Tuhan, selamat pagi dan semangat pagi kekasih-kekasih Tuhan yang tentunya pada pagi hari ini terbuka hati untuk kebenaran firman Tuhan. Baik saudara, di kesempatan yang berbahagia ini kita akan merenungkan bagaimana kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan lewat pembacaan firman Allah yang terambil di dalam Lukas pasal 5 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-13. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bertolak dari pembacaan ini, saya mengangkat sebuah tema, yaitu belajarlah untuk rendah hati. Mungkin saudara melalui tema ini akan muncul sebuah pertanyaan, kenapa harus belajar rendah hati? Jawabannya simpel saja saudara, karena kita mau seperti Yesus. Kerendahan hati bukanlah simbol kelemahan seseorang, tapi kerendahan hati merupakan nilai tertinggi di hadapan Tuhan. Kerendahan hati adalah dasar yang kuat untuk engkau menerima pertolongan dan kebaikan Tuhan. Dan saudara, orang yang rendah hati adalah orang yang tidak selalu menganggap dirinya lebih baik dari orang lain. Dan dalam hal ini kita akan pelajari melalui seorang pribadi yang berpenyakit kusta. Berbicara tentang penyakit kusta adalah penyakit kulit yang menular. Penyakit lepra saudara ya, atau Morbus Hansen atau infeksi kulit. Di dalam Alkitab, penyakit kusta bukan dilihat semata-mata sebagai sebuah persoalan medis, melainkan sebuah persoalan teologis, di mana kusta seringkali diberikan sebagai hukuman terhadap dosa. Di kalangan orang Ibrani, penyakit ini dianggap najis. Penyakit ini dianggap berbahaya. Karena apa? Karena dapat menular. Oleh karena itu, seorang penderita kusta itu harus diasingkan dari masyarakat. Dan saudara, penyakit ini pun dapat menjangkiti bagian manapun dari tubuh manusia. Penyakit ini dapat muncul di dahi, muncul di kepala, muncul di tangan, bahkan dapat menyebar hingga ke seluruh bagian tubuh. Ada beberapa orang tertentu dalam Alkitab yang terkena penyakit kusta sebagai akibat langsung dari hukuman Tuhan. Salah satunya adalah Gehazi, bujang Elisa. Ia dihukum dengan penyakit kusta karena meminta pemberian dari Naaman yang sebelumnya ditolak oleh Elisa. Dan akhirnya apa saudara? Penyakit Naaman dipindahkan kepada Gehazi sampai ke anak cucunya untuk selama-lamanya. Saudara bisa baca itu dalam 2 Raja-Raja pasal yang kelima, mulai dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Saudara, melalui peristiwa yang berkenaan dengan penyakit kusta sebagai akibat langsung dari hukuman Tuhan, maka orang Yahudi ini beranggapan bahwa penyakit kusta adalah penyakit dari Tuhan. Penyakit kusta saudara pada masa itu adalah penyakit yang sangat mengerikan dan membuat penderitanya menderita baik secara fisik maupun psikisnya. Dan pada masa itu penyakit ini tidak dapat disembuhkan dengan pengobatan manusia. Hanya Yesus satu-satunya yang sanggup menyembuhkan. Saudara, kita kembali ke awal pembacaan kita dalam Lukas pasal 5 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-13. Orang yang penuh kusta itu dia mengambil sebuah langkah iman. Ia datang kepada Yesus.
Dan ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan ia memohon kepada Yesus. Kalau di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat yang kedua katakan bahwa ia sujud dan menyembah. Inilah sikap hati yang diinginkan oleh Tuhan. Datang dalam kerendahan hati, datang dalam penyerahan diri yang sungguh kepada Tuhan, menggantungkan hidup dan harapannya kepada Tuhan. Selain daripada itu saudara, ia menaruh hormat yang setinggi-tingginya kepada Tuhan Yesus Kristus dengan berkata kepada Tuhan, Tuhan, jika Engkau mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Saudara, ia menempatkan pribadi Yesus ada posisi sebagai Tuhan yang berdaulat atas hidupnya, sebagai pribadi yang berkuasa atas hidupnya. Di dalam kondisi yang terpuruk tidak berdaya, saudara, ia tidak memaksa Tuhan. Ia tidak memerintah Tuhan untuk menyembuhkan dia dari sakit kustanya. Tetapi apa saudara? Ia menyerahkan keputusannya kepada Tuhan. Ia mempercayakan semua kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan Yesus melihat sikap hati dari si kusta ini, maka ia berkata demikian pada ayat yang ke-13, Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Perkataan Yesus sudah menjawab pergumulan hidup yang dialami oleh orang kusta ini. Dia mendapat pertolongan Tuhan, Tuhan ulurkan tangannya. Sahabat-sahabat Allah yang diberkati, mungkin saat ini engkau sedang tidak baik-baik saja. Hatimu mungkin sedang bermasalah, hatimu sedang gundah gulana. Mungkin saat ini engkau sedang marah, engkau sedang kesal dengan kondisimu saat ini. Pikiranmu lagi kacau, sepertinya tidak ada jalan keluar untuk masalahmu. Dengar baik saudara, Tuhan Yesus mengerti persoalanmu, persoalan keluargamu, rumah tanggamu. Satu hal yang Tuhan mau dari hidupmu, datang dan sujud di hadapannya. Datang dalam kerendahan hati, datang dalam penyerahan yang sungguh. Percayalah saudara, sebagaimana Tuhan Yesus mengulurkan tangannya untuk menolong orang kusta tersebut, Tuhan pun akan mengulurkan tangannya untuk menolong engkau. Ia akan menyucikan engkau dari segala pelanggaran-pelanggaranmu. Ia akan menguduskan engkau dari segala dosa-dosamu. Puji Tuhan saudara, demikian firman Tuhan yang bisa saya bagikan pada saudara. Biarlah menjadi berkat dan membentuk saudara untuk menjadi pribadi yang mau belajar rendah hati. Renungkanlah saudara bahwa kerendahan hati seperti rasa syukur bukan sebuah teknik, melainkan cara hidup. Puji Tuhan, kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami syukuri kebenaran firman-Mu pada saat pagi hari ini. Kami sadari keterbatasan kami ya Tuhan, kekurangan kami, kelemahan kami sebagai manusia. Kami tahu Tuhan, tanpa campur tangan Tuhan, tanpa Engkau dalam kehidupan kami ini, kami tidak akan dapat melakukan apa-apa. Kami tidak berdaya ya Tuhan, tetapi kami syukuri, kami bangga ya Tuhan karena kami punya Engkau yang sangat mengasihi kehidupan kami. Tuhan Yesus, bawalah kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk kami senantiasa belajar rendah hati, sehingga kami pun akan semakin hari semakin mengerti apa kehendak Tuhan, apa rencana Tuhan buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi Engkau. Ini doa kami kepadamu ya Tuhan. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.